Tahukah kamu siapa sosok di balik kesuksesan kosmetik halal di Indonesia? Beliau adalah Nurhayati Subakat. Halo, aku Anisah Nur Hidayah dari SMA Negeri 1 Jepara. Pada video ini, saya akan menyampaikan biografi Nurhayati Subakat. Mari kita mengenal lebih dekat perjalanan hidup beliau. Dikenal sebagai sosok di balik kesuksesan kosmetik halal di Indonesia. Doktoranda Haji Nurhayati Subakat, apoteker, merupakan figur inspiratif dalam dunia bisnis. Nama asli beliau adalah Nurhayati. Namun, setelah menikah, beliau memutuskan untuk menyematkan nama suaminya, Subakat, di akhir namanya. Beliau lahir di Padang Panjang pada 27 Juli 1950. Ia menghabiskan masa kecil dan remajanya di kota kelahirannya tersebut. Nurhayati Subakat merupakan anak dari pasangan yang berasal dari nagari Bungo Tanjuang Tanah Datar, yaitu Abdul Muin Saidi, seorang pedagang sekaligus pimpinan cabang Muhammadiyah di kota Padang Panjang. Dan ibunya bernama Nurjana, seorang ibu rumah tangga. Setelah menghabiskan masa kecil dalam bimbingan penuh kasih dari sang ibu serta kedisiplinan dari sang ayah, Nurhayati mengawali pendidikannya di SD Latihan SPG, Padang Panjang pada tahun 1957 dan lulus setelah 6 tahun. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Diniyah Putri pada tahun 1963. Menjelang tahun terakhirnya di sana, ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu, ia mulai membantu ibunya bekerja. Meskipun menghadapi kesulitan, prestasi akademiknya tetap gemilang. Ia diterima di Seman 1 Padang pada tahun 1966. Setelah lulus sebagai juara umum, pada tahun 1977 ia melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan farmasi. Ia berhasil lulus sebagai mahasiswa terbaik. Tidak hanya itu, ia juga menjadi lulusan terbaik program profesi apoteker ITB pada tahun 1976, serta meraih penghargaan Kalbe Farma sebagai lulusan dengan nilai tertinggi di angkatannya. Setelah menyelesaikan pendidikan, beliau bekerja sebagai Staff Quality Control dan Research and Development di PT Wella Indonesia, sebuah perusahaan kosmetik multinasional. Pada tahun 1985, Nurhayati Subakat memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya karena ingin lebih fokus mendidik anak-anaknya di rumah. Namun ia tidak ingin berhenti berkarya. Ia kemudian mendirikan usaha PT Pusaka Tradisi Ibu yang memproduksi perawatan rambut sampo dengan merek Putri. Perjalanan usahanya tidak mudah. Ia sempat diremehkan oleh berbagai salon yang diajak bekerja sama. Namun, ia tidak menyerah. Ia memulai mempromosikan dagangannya kepada salon menengah ke bawah. Hingga produknya mulai dikenal dan diminati karena kualitasnya yang baik. Seiring perkembangan usaha, ia pun membangun pabrik kecil. Pada tahun 1990, musibah kebakaran melanda pabrik tersebut. Dokumen administrasi hangus terbakar sehingga ia kesulitan menagih piutang. Kondisi keuangan pun terpuruk, bahkan ia hampir menutup usahanya. Namun, dengan mempertimbangkan nasib karyawan dan tanggung jawab kepada mitra bisnis, ia memutuskan untuk bangkit kembali. Dengan modal pinjaman bank dan tabungan keluarga bersama suaminya, ia menyusun kembali strategi bisnisnya. Pada tahun 1995, ia meluncurkan produk baru bernama Wardah dengan konsep halal sebagai keunggulan utama. Pada awalnya, konsep ini diragukan oleh masyarakat karena belum memahami pentingnya label halal dalam produk kecantikan. Menghadapi keraguan tersebut, Nurhayati turun langsung ke berbagai komunitas muslimah di masjid dan pesantren untuk memberikan edukasi. Ia menjelaskan bahwa produknya tidak hanya mempercantik, tetapi juga memberikan ketenangan dalam beribadah karena menggunakan bahan yang suci dan tidak menghalangi air wudhu. Melalui pendekatan yang tulus,
kepercayaan masyarakat pun perlahan tumbuh. Label halal yang semula diragukan akhirnya menjadi keunggulan utama produknya. Kesuksesan pun mulai diraih setelah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan. Pada tahun 2011, ia melakukan transformasi besar dengan mengubah nama perusahaannya menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Perusahaan ini kemudian berkembang menjadi induk dari berbagai merek ternama seperti Makeover, Emina, dan Kaf. Meskipun telah menghadapi berbagai rintangan, Nur Hayati Subaka tetap gigih dalam menjalankan usahanya tanpa mengenal pantang menyerah. Penulis sangat mengagumi dedikasi beliau, terutama kepeduliannya terhadap nasib karyawan yang mencerminkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Perjalanan hidup beliau mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa sering kita jatuh, melainkan tentang keberanian untuk bangkit setiap kali menghadapi kegagalan.